adik-adik, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Kakak Eti di Sekolah Minggu Online. Kakak berharap adik-adik sehat dan tetap semangat ya ikut ibadah sekolah minggu walaupun masih di rumah. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, kita masih berdiri. Kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Mari lipatkan tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih hari ini saya mau ikut ibadah sekolah minggu. Tolong saya Tuhan agar dapat mengikutinya dengan baik dan mengerti yang diajarkan oleh kakak hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Silakan duduk adik-adik. Ada roti di atas meja. Wah, semalam Mama beli. Ada 2 kotak. Wah, adik-adik mau tidak? Mau dong, kesukaanku katanya. Coklat, keju, stroberi. Wah, enak semua. Adik-adik, kakak mau minta tolong. Adik-adik mau bantu bagi-bagi roti yang dibeliin Mama. Aku mau, Kak. Terima kasih adik-adik. Mari kita nyanyi lagu Ku Suka Membantu. Ku suka membantu, ku suka membantu, membantu teman-temanku setiap waktu. Ku suka membantu, ku suka membantu, membantu papa mamaku setiap waktu. Terima kasih adik-adik sudah membantu kakak membagikan roti. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, kuat dan perkasa. Semuanya tidak ada yang mustahil. Kita percaya kepada Tuhan ya adik-adik. Mari kita nyanyi lagu Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, di Alkitab ada cerita firman Tuhan tentang seorang yang menolong orang lain. Siapa dia ya adik-adik? Siapa yang mau dengar ceritanya? Mari kita bersiap untuk mendengar cerita firman Tuhan dari kakak sekolah minggu. Kita nyanyi ya, ceritakan padaku.
mengikuti segala perintahnya. Hai adik-adik, selamat pagi. Kak Yani senang sekali dapat bertemu kembali dengan adik-adik pada hari ini. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Yuk, siapkan hati adik-adik. Kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya kita semua dapat mengikutinya dengan baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Berkati setiap kami, agar kami dapat mengikutinya dan mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau di rumah biasanya siapa yang menyediakan dan menyiapkan makanan untuk semua keluarga? Pasti mama. Ya, mama menyiapkan semua makanan untuk semua keluarga. Tapi adik-adik, pernah tidak adik-adik memperhatikan bagaimana caranya mama membagi makanan untuk semua keluarga? Ya, biasanya mama membagikan makanan lebih banyak untuk papa. Karena papa adalah orang dewasa dan papa membutuhkan kekuatan tubuhnya karena ia bekerja setiap hari. Tapi bagaimana dengan adik-adik? Ya, mama memberikan adik-adik makanan yang lebih sedikit karena adik-adik masih anak-anak. Jadi belum memerlukan makanan sebanyak makanan yang diberikan pada papa. Tetapi mama memberikan dan menyiapkan semuanya itu dengan adil dan cukup bagi semua keluarga. Adik-adik, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka hidup dengan saling mengasihi. Ada yang menjual hartanya dan membawa hasil penjualannya kepada pimpinan gereja untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Semakin hari, semakin bertambah banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makin bertambah banyaknya orang yang percaya pada Tuhan Yesus, maka semakin sibuklah murid-murid Tuhan Yesus melayani orang banyak. Di samping mereka harus mengajarkan firman Tuhan, berdoa, mereka juga harus membagi-bagikan makanan dan memperhatikan semua orang yang berkekurangan. Banyak orang miskin, ibu-ibu yang kehilangan suaminya dan tidak mempunyai pekerjaan lagi. Banyak anak-anak yang terlantar. Begitu banyaknya sehingga akhirnya mereka tidak terperhatikan lagi dan seakan-akan terlupakan. Maka mulailah mengomel ibu-ibu. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah tidak diperhatikan lagi. Mereka tidak mendapat makanan yang cukup. Mendengar itu, melihat itu, murid-murid Tuhan Yesus sangat bersedih. Tetapi mereka juga tidak mempunyai cukup waktu untuk memperhatikan itu semua. Lalu mereka berkata satu dengan yang lainnya, apa ya yang harus kita perbuat? Kelihatannya kita kekurangan orang untuk menolong. Maka baiklah kalau kita memanggil teman-teman kita yang lain untuk membicarakan ini semua. Maka adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus mengundang semua orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus untuk berkumpul bersama membicarakan hal ini. Lalu murid-murid Tuhan Yesus berkata, pilihlah
dari antara kalian 7 orang penolong yang akan membantu kita semua. Ketujuh orang itu haruslah orang yang percaya akan Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hatinya, dan mau melayani serta jujur. Lalu orang banyak itu kemudian memilih dari antara mereka 7 orang yang seperti diingini oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka membawa ke-7 penolong itu kepada murid-murid Tuhan Yesus, dan murid-murid Tuhan Yesus lalu memberkati dan berdoa untuk mereka. Stefanus adalah salah seorang dari ke-7 penolong itu. Dia adalah orang yang baik hatinya, orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga mau melayani sesamanya. Sejak saat itu, maka ke-7 penolong itu sudah mulai bekerja. Mereka memperhatikan orang-orang yang berkekurangan. Mereka juga mengawasi pembagian makanan bagi ibu-ibu supaya mereka mendapatkan cukup dan adil. Dan adik-adik, mereka dapat melakukan itu semuanya dengan baik. Karena Roh Kudus menolong mereka. Sejak itu, tidak ada lagi orang-orang yang mengomel. Tidak ada lagi ibu-ibu yang mengeluh. Karena mereka semua diperhatikan. Mereka semua mendapat bagian makanan yang cukup. Dan mereka pulang dengan hati yang sangat bersyukur. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang selalu menyayangi, mengasihi orang-orang yang berkekurangan. Karena itu Ia mengirim penolong untuk memperhatikan mereka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga akan senang kalau adik-adik mau belajar untuk mengasihi, mau berbagi pada sesama, pada teman-teman adik-adik, pada kakak, pada adik, atau juga pada orang-orang sekitar. Nah, adik-adik dapat membagikan makanan, ataupun mainan, ataupun barang-barang yang lain pada teman-teman dan orang-orang di sekitar. Tuhan Yesus pasti senang kalau adik-adik mau melakukan itu semua. Adik-adik mau belajar untuk berbagi dan mengasihi orang lain dan teman-teman. Kakak percaya, adik-adik pasti mau melakukan itu. Karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Nah, sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yuk kita ulang satu kali lagi. 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan syukur. Adik-adik dapat memasukkan persembahan syukurnya ke dalam kotak yang sudah disiapkan seperti ini. Kotak ini akan dibawa nanti dan diserahkan kalau kita sudah kebaktian sekolah minggu di gedung gereja. Atau adik-adik dapat meminta tolong papa, mama untuk mentransfer uang persembahan ke rekening nomor yang ada di sini. Kita akan mengakhiri kebaktian dengan berdoa. Yuk, matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaktian hari ini. Kami ingin belajar untuk berbagi dan saling mengasihi. Kiranya Tuhan mau menolong supaya kami dapat melakukan itu. Berkati juga persembahan kami agar dapat menolong
bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kebaktian sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.